Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan saat sore hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya ibadah ini adalah ibadah yang mengandung janji. Haleluya. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita akan membuka ayat pokok kita yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15. Saya berikan judul pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun. Saya diberkati dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Haleluya. Setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Bukan karena bagusnya lirik atau syair atau merdunya lagu tersebut, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di atas pujian umatnya. Dia yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Setiap pujian yang sudah kita naikkan itu menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kita sama-sama boleh merasakan kehadiran Tuhan saat kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita masuk di dalam rumah Tuhan, yang kita rasakan adalah hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Puji nama Tuhan. Satu situasi yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, seperti berada di tengah-tengah padang gurun. Keadaan yang tidak mudah untuk dihadapi, satu keadaan yang penuh dengan tantangan, satu keadaan yang penuh dengan ancaman. Bagaimana? Saya juga belum pernah ke padang gurun, namun dari apa yang kita bisa pelajari, di padang gurun kita akan diperhadapkan dengan cuaca yang ekstrim, di mana pada saat siang hari itu keadaan menjadi begitu sangat panas, dan di malam hari cuaca berubah menjadi begitu dingin. Nah, perubahan cuaca ini seperti yang sering kita alami itu sangat berpengaruh kepada kesehatan seseorang. Ya. Bapak Ferry kemarin baru dari rumah sakit baptis, dia periksakan kesehatannya, dia terganggu karena dia batuk. Kenapa bisa batuk? Yang disalahkan biasanya perubahan cuacanya nggak enak, cuacanya nggak enak, betul ya seperti. Jadi padang gurun diperhadapkan dengan perubahan cuacanya ekstrim, bukan cuaca yang biasa-biasa, ya. Nah, kemudian juga diperhadapkan dengan keterbatasan, diperhadapkan dengan ketiadaan, ya. Dan itu sangat berpengaruh kepada kebutuhan dan keperluan seseorang, baik kebutuhan secara jasmani maupun kebutuhan secara rohani, kebutuhan bagi tubuh, kebutuhan bagi jiwa, kebutuhan bagi roh seseorang. Itu sangat dipengaruhi oleh keadaan yang namanya padang gurun. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita akan melihat janji Tuhan bahwa keadaan padang gurun itu bisa diubahkan. Dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan, saking melimpahnya buah-buah itu. Ya, kita ada di Kota Batu, wah saya bersyukur, ya. Setiap jalan atau keluar yang dilihat itu buah, gitu kan. Apalagi ada buah apel, gitu. Ada buah apel yang besar yang nggak habis-habis, ya kan. Sekarang lagi musim buah mangga. Gitu. Satu keadaan yang menyenangkan, satu keadaan yang
Ya, yang membuat kita bisa bersuka cita dengan keadaan seperti ini. Ya. Janji firman Tuhan dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Firman Tuhan katakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Jadi hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kemampuan, kekuatan manusia itu sangat-sangat terbatas. Ada begitu banyak rencana, ada begitu banyak rancangan untuk kita dapat mengubah satu keadaan. Namun jika Tuhan tidak berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa terjadi. Ya. Firman Tuhan katakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah keadaan. Bagian kita tetap berdoa. Bagian kita tetap percaya. Bagian kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan untuk kita kerjakan. Ya. Saya menghubungkannya saudara dengan surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Keadaan padang gurun dialami oleh seseorang ketika seseorang itu mengalami keadaan sakit. Tidak ada yang minta sakit. Kita minta Tuhan sehatkan senantiasa. Bahkan ketika kita sakit, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan. Namun di sini dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya kan? Keadaan padang gurun dialami oleh seseorang yang mengalami sakit. Namun kita menerima firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, biarlah kita berdoa, dan doa itu lahir dari iman, lahir dari kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan kepercayaan kita kepada yang lain. Kita sudah mendengar kesaksian dari ibu. Ketika kita berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan, bukan datang kepada yang lain. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi ketika kita menghadapi situasi keadaan padang gurun, mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap beriman. Mari kita tetap percaya. Tadi kita menaikkan pujian, diberi kuasa. Iman kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Karena itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Doa orang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berbicara tentang jawaban doa, ya kita belajar. Berbicara tentang jawaban doa, itu bisa iya, bisa tunggu, dan bisa tidak.
Ketiga jawaban doa ini mempunyai kuasa yang sama besarnya, karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita kalajengking, ulat. Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Bapak yang di dunia aja tahu yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, betul ya? Apalagi Bapak kita yang di surga. Dia tahu memberikan yang terbaik. Ketika kita menyambut firman Tuhan, lagu yang dinaikkan, aku percaya aku mendapatkan yang terbaik. Kadang-kadang jawaban doa itu bisa tidak. Kadang-kadang jawaban doa itu bisa tunggu. Namun bisa juga dengan cepat doa itu segera dijawab. Namun ketiga jawaban ini mempunyai kuasa yang sama besar. Dari firman Tuhan yang akan kita terima bersama, kita melihat pengalaman padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16. Ada satu tokoh perempuan di sana, yaitu Hagar. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 berbicara tentang pengalaman padang gurun. Ya. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Mengapa Hagar bisa sampai ke padang gurun? Hagar pada mulanya sebelumnya dia tinggal bersama dengan Abram dan Sarai. Ya. Hagar dia adalah perempuan Mesir. Dia dibawa dan masuk di dalam keluarga Abram dan Sarai untuk menjadi hamba dari Sarai. Ya. Saat itu Sarai belum memiliki keturunan. Padahal janji Tuhan kepada Sarai dan kepada Abram, Tuhan akan memberikan keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di langit. Namun karena ketidaksabaran Sarai untuk menantikan janji Tuhan, dia bilang kepada Abram untuk mengambil Hagar sebagai istrinya agar dapat menyambung keturunan Sarai. Ketika Hagar mengetahui bahwa dirinya mengandung, maka dia memandang rendah akan nyonyanya. Dia memandang rendah kepada Sarai, sehingga apa yang dialami oleh Hagar, Sarai menindas Hagar dengan begitu beratnya. Si Hagar udah gak kuat ditindas oleh Sarai. Akhirnya dikatakan lalu Sarai menindas Hagar sehingga Hagar lari meninggalkannya. Jadi Hagar mengalami penindasan yang begitu berat. Dari penindasan itu dia mengalami bagaimana dia harus menerima satu keadaan bahwa Sarai memegang kuasa atas Hagar. Penindasan itu membuat Hagar lari meninggalkan Sarai. Sampailah Hagar di padang gurun. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan Hagar ada di situasi seperti itu. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Jadi padang gurun menjadi satu tempat untuk Hagar mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ketika kita diizinkan untuk menghadapi situasi keadaan seperti padang gurun, mari datang kepada Tuhan dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana malaikat Tuhan itu katakan, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Perjumpaan Hagar dengan malaikat Tuhan
memberikan Hagar kekuatan untuk ada di bawah penindasan Sarai. Keadaan mungkin tidak berubah Bapak Ibu Saudara, namun percayalah, Tuhan memberikan kita kekuatan. Hagar dia bisa kembali kepada Sarai untuk menerima setiap apa yang harus dia terima. Bukan suatu hal yang mudah. Namun kita melihat bagaimana Hagar menerima janji-janji Tuhan. Sampai akhirnya Ismail lahir. Saya mau sampaikan, pengalaman padang gurun tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Pengalaman padang gurun membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mendapatkan satu kekuatan untuk kita menghadapi keadaan yang saat itu sedang kita alami. Kita tidak menuduh Allah melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Namun keadaan padang gurun menjadi satu kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatannya, kesanggupan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pengalaman padang gurun, saya menghubungkannya dengan kitab Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama. Perikop di sana dituliskan, Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Saya bacakan dulu Keluaran 5 ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kita tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel ada di tanah Mesir dan mereka dijadikan budak di sana. Mereka ditindas sebagai budak. Dan Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Dan Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Padang gurun menjadi tujuan Allah untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Padang gurun menjadi tujuan Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Saya menghubungkannya saudara dengan Injil Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Padang gurun menjadi tujuan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Padang gurun menjadi satu kesempatan untuk kita menyangkal diri, untuk kita memikul salib, untuk kita mengikut Yesus. Mesir berbicara tentang dunia, berbicara tentang keindahan dunia, berbicara tentang kemegahan dunia. Namun dunia ini dikatakan akan tinggal lenyap. Langit dan bumi
akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap. Tuhan harus membawa umatnya. Tuhan harus mengeluarkan umatnya dari Mesir ke padang gurun. Pengalaman padang gurun membuat kita harus melangkah Dia. Pengalaman padang gurun membuat kita harus pikul salib. Tadi Bapak Ferry tidak bisa mengantar karena harus mengajar di sesi keempat. Sebelum dia pulang, dia bekerja di kebun, karena kebun itu menjadi tanggung jawab. Dan dia pulang, dia katakan, saya baru pikul banget. Harusnya kan pikul salib. Tetapi saya bersyukur semuanya itu mengingatkan saya bahwa pengalaman padang gurun bukan sesuatu yang harus kita hindari. Pengalaman padang gurun membuat kita harus menyangka Dia, memikul salib dan memikul Kristus. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya. Satu perikop di sana dituliskan, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Lalu kita lihat apa yang dituliskan firman Tuhan di ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tujuan keadaan situasi padang gurun bukan karena Tuhan ingin membuat kita tuh jadi kayak gimana gitu, tapi ada satu maksud dan tujuan Tuhan. Apakah kita mengikuti, apakah kita berpegang kepada perintahnya atau tidak. Di ayat yang ketiga, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita menghadapi situasi padang gurun selain kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Padang gurun ada dua respon dari bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Respon yang satu itu bersungut-sungut. Ada mereka yang pengen balik lagi ke Mesir. Mereka pengen lagi makan makanan Mesir. Ya. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Kenapa harus keluar dari tanah Mesir? Namun ada respon yang berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berpaut kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan dua orang ini masuk ke tanah perjanjian. Angkatan yang lain, mereka yang bersungut-sungut, mereka yang menggerutu, mereka yang pengen balik lagi ke Mesir, mereka semuanya binasa di padang. Tidak ada cara lain
untuk kita menghadapi ganasnya padang gurun selain kita berpegang kepada firman Tuhan. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selama 40 tahun mereka ada di padang belantara. Dan firman Tuhan melalui Musa dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Saya bingung juga mereka kalau mau beli baju baru di mana di padang gurun itu. Tapi dikatakan pakaian mereka tidak menjadi buruk. Kaki mereka tidak menjadi bengkak karena perjalanan yang panjang. Jujur saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya diperhadapkan dengan kaki saya yang bengkak. Kaki saya bengkak. Saya harus terapi ke rumah sakit baptis itu. Mengapa? Ada kelelahan karena mungkin ibu banyak berdiri. Namun firman Tuhan katakan kakimu tidak menjadi bengkak. Bukan berarti saya tidak bisa menjadi bengkak kaki saya. Kenyataannya kaki saya bengkak. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya masih bisa melayani. Saya masih bisa mengerjakan pekerjaan di tengah keadaan kaki saya bengkak. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan penyertaan Tuhan yang membuat pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Berbicara tentang pemeliharaan, berbicara tentang penyertaan Tuhan. Di perjanjian baru berbicara tentang Yesus dicobai. Yesus dicobai itu bukan di istana, Yesus dicobai itu bukan di mana, tapi Yesus dicobai itu di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun itu ditulis di ketiga Injil sinoptik. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. Injil Markus menjelaskan Yesus sebagai hamba. Dan Injil Lukas menjelaskan Yesus sebagai manusia. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, pengalaman padang gurun itu bisa dialami oleh semua orang, siapapun mereka, pemimpin, hamba, sebagai manusia biasa diperhadapkan dengan situasi padang gurun. Namun kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, pencobaan di padang gurun, Matius pasal 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Mari kita melihat lagi di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, segera sesudah itu Roh memimpin dia kepada gurun. Yesus dibawa oleh Roh. Nah, di Injil Markus Yesus dipimpin oleh Roh. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Lukas. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Lukas pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun. Kita melihat bagaimana ada pertumbuhan di dalam pengiringan kita di dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Pertamanya Yesus dibawa oleh, namun kita lihat bagaimana Yesus dipimpin. Dan Injil Lukas mencatat Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Pencobaan padang gurun Tuhan izinkan untuk kita alami
bagaimana untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam situasi ada. Tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tetap hidup di dalam tuntunan firman Allah. Kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.